Bu Indira tadi kalau kita dengar masukan dari Prof. Najib ya sebelumnya, sosialisasi yang penting ya. Sejauh mana sosialisasi dari program ini. Terus kalau saya dengar-dengar pernyataan dari Prof. Idrus, saya ingin juga mempertanyakan ini Bu Indira. Dari satgas-satgas yang dibentuk ini, apakah memang sebelumnya pada saat memilih atau terpilihnya satgas ini sudah terstandarisasi dengan baik, ataukah memang prosedurnya seperti apa ini Bu Indira? Baik, ya terima kasih Prof. Dari mulai hari pertama detektor jalan memang kami menerima banyak sekali saran konstruktif, kami menerima kritikan, dan itu kami sampai bikin Q&A-nya. Jadi kita bikin list saran-saran yang masuk, kemudian kritiknya apa saja, dan saya rasa itu memang hal yang kami perlukan untuk perbaikan program Makassar Recover ke depannya, baik itu Satgas Raika, kemudian detektor, dan COVID Hunter. Jadi memang SOP sudah disiapkan. Jadi detektor itu terdiri dari relawan, perwakilan dari kelurahan, dan kemudian ada tenaga kesehatan. Sudah ada SOP yang memang sudah ditetapkan dari awal. Jumlahnya cukup banyak, ada 10.000 orang yang bertugas di setiap kelurahan di 15 kecamatan. Jadi memang kendalanya adalah tingkat penerimaan mereka terhadap aturan-aturan yang sudah dikeluarkan atau SOP tersebut yang memang tingkat penerimaan yang berbeda-beda. Jadi ada yang memang sudah tertib, ada yang memang masih sangat kacau pada saat mereka turun ke lapangan. Tetapi kemudian malam itu langsung dievaluasi pada saat hari pertama, dan mudah-mudahan dan setiap hari akan ada briefing dan setiap hari juga akan ada evaluasi supaya paling tidak ini bisa berjalan jauh lebih baik lagi day by day-nya. Jadi kami tetap menerima semua saran dan kritikan dari setiap kalangan, kami menerima itu dengan baik, bahwa kami pun juga juru bicara ada 4 orang juga dari semua lini kami menerima kritikan dari media sosial maupun japri pribadi, tetapi kami sudah mencatat itu apa-apa saja masukan. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan jauh lebih efisien, jauh lebih efektif lagi nanti ke depannya, Prof. Baik, Bu Indira, untuk kesulitan sendiri atau hambatan yang paling sering dijumpai oleh satgas-satgas ini sampai saat ini yang paling sulit yang mana nih? Ya, jadi kalau tadi berbicara sosialisasi, barangkali memang Puskesmas sudah melakukan sosialisasi sebelum detektor ini bertugas kemarin, tetapi tidak mungkin belum menyeluruh. Jadi masih ada masyarakat yang tidak menerima, masih ada juga masyarakat yang menerima itu dengan baik. Tetapi ada salah satu kendala lagi adalah sistem, karena kami menggunakan sistem. Jadi pada saat jaringan tidak stabil, maka akhirnya tim detektor itu akan mencatat secara manual. Kemudian nanti berpindah tempat baru mereka akan masukkan itu ke dalam sistem. Sistem itu dibuat untuk memudahkan kami untuk membuat big data nantinya. Gitu. Jadi kendalanya adalah memang jaringan pada saat mereka ada di lapangan. Baik, terima kasih Bu Indira. Saya ke Prof. Najib. Prof. Najib, kalau dari pengamatannya melihat satgas-satgas yang bekerja ini untuk bekerja lebih efektif ya, kira-kira ada saran nggak nih Prof. Najib untuk satgas-satgas yang turun untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19 di Kota Makassar? Oke, kalau kita mau list ya, apa yang masih kekurangan atau apa yang menjadi tantangan itu mungkin ratusan ya. Saya hanya pilih beberapa masalah yang saya ingin sarankan. Yang pertama dan yang menjadi ketidaksempurnaan daripada Makassar Recover ini adalah dia tidak mempunyai sifat yang terintegrasi di dalam banyak hal. Yang pertama, terintegrasi internal sendiri. Kami tidak melihat adanya integrasi, dan saya temukan di lapangan integrasi antara satgas saja dengan pemerintah kota dalam ini Makassar Recover, baik dalam istilah maupun dalam program. Saya tidak yakin bahwa data yang ada pada Makassar Recover ini yang ditemukan oleh tim detektor ini akan link dengan sistem data dan saya tidak mendapat informasi tentang itu, bahwa dia akan link dengan sistem data Satgas yang sudah menjadi
baku untuk pelaporan di daerah sampai ke nasional. Karena yang saya dengar di sini bahwa nanti akan dibuatkan kode barcode, kemudian barcode itu akan masuk ke sistem data Makassar, tapi tidak disebutkan bahwa itu akan masuk ke dalam sistem data data Satgas Nasional sebagaimana lazimnya selama ini. Yang kedua, integrasinya ini juga tidak terlihat pada integrasi lintas sektoral. Makanya seperti yang disampaikan oleh Prof. Idrus tadi bahwa ketika dia membantu mengurus umpamanya isolasi, dia tidak tahu bagaimana di mana akan isolasi, dan itu sudah harus terintegrasi. Yang dulu itu terintegrasi dengan program pemerintah daerah yang disebut dengan hotel untuk duta COVID. Tidak terintegrasi juga dengan Kementerian Agama, umpamanya yang punya kan asrama haji itu asrama haji itu kan Kementerian Agama. Ini kita tidak melihat adanya integrasi di dalam program ini, terlebih-lebih dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, dan lain sektor yang lainnya. Yang ketiga, integrasi dengan masyarakat ilmiah. Seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Idrus, kita tidak melihat bahwa mungkin katakanlah semacam dewan konsul atau dewan konsultasi atau semacamnya, yang memberi kesempatan kepada masyarakat ilmiah ini secara langsung memberikan kritik. Jadi para ilmiawan-ilmiawan lainnya ini memberikan kritik dari jauh saja atau lewat mass media yang dianggap sebagai kritik yang pedas atau bagaimana, yang seharusnya seperti sampaikan oleh Prof. tadi bahwa itu semuanya kritikan yang membangun, tidak ada kritikan lebih-lebih kalau dari masyarakat ilmiah yang tidak membangun. Di samping itu integrasi, saya dengar ini juga bahwa selama ini kan tidak ada kontinuitas antara kegiatan Satgas di zaman wali kota sebelumnya waktu transisi ini dengan Makassar Recover yang sementara diprogramkan dan dilaksanakan ini. Ini yang menjadi nampaknya menjadi suatu yang selayaknya walaupun sudah berjalan ini direvaluasi, direkonstruksi dan semacamnya. Itu saya kira mudah-mudahan menjadi jelas dan bisa diterima sebagai suatu masukan yang korektif. Di masyarakat ilmiah juga kita tidak melihat bahwa kita bersyukur bahwa ini sangat all out di dalam mendukung program ini, tapi kita tidak menyadari bahwa berbagai macam masyarakat ilmiah juga yang seharusnya bergabung, memberikan masukan, memberikan dukungan ini tidak tampak pada program Makassar Recover ini. Katakanlah kita perlu umpamanya untuk edukasi, kita perlu masyarakat ilmiah dari universitas perguruan tinggi pendidikan, kita perlu suluh untuk bisa membuat ini program-program yang melibatkan masyarakat bisa menjadi program yang partisipatif. Kita perlu promotor kesehatan, kita perlu epidemiologi dan berbagai macam lainnya, ya. Yakni maaf, saya tidak mendengar bahwa masyarakat ilmiah ini masuk dalam struktur atau langsung maupun tidak langsung di dalam Makassar Recover ini. Yang lainnya ini khusus di lapangan berbagai macam saran yang saya ingin masukkan adalah, saya tidak tahu, mungkin karena terpengaruh dengan istilah Makassar Recover yang berorientasi bahasa Inggris, maka semua istilah-istilah yang muncul kemudian di dalam nama-nama kegiatan maupun tim daripada Makassar Recover ini menjadi bahasa Inggris.
Yang selama ini saya tahu betul bahwa Pak Wali Kota ini sangat piawai di dalam membentuk berbagai macam istilah-istilah yang berbasis bahasa Makassar. Kenapa Pak Wali Kota lupa itu dia punya kebiasaan, ya? Sehingga umpamanya saya konsultasi dengan teman sosiolog, apakah benar itu pakai istilah COVID hunter? COVID hunter itu secara sosiologi itu menakutkan. Ibu Indra barangkali bisa diserapin ini. Saya bukan sosiolog tapi saya tanya sosiolog itu mengatakan, wah hunter itu wah. Bisa dibayangkan ya, seperti kalau kita pakai hunter umpamanya anjing hunter itu yang dipakai Prof. Najib ya. Ya, hunter itu pemburu. Itu kan ya. Pemburu ya, pemburu, hunter pemburu itu sangat sangat menakutkan itu. Jadi hal-hal yang kecil seperti ini kan tidak ya kalau masih bisa perbaikilah. Atau jangan headhunter itu di Dayak, pemburu kepala. Oke, yang lainnya umpamanya saya yakin bahwa tim detektor itu sebagai contoh ini sebuah tim yang sudah bagus karena ada representasi dari tenaga kesehatan, kemudian tenaga kesehatan ada dari relawan dan ada dari kelurahan. Tapi kalau dengan tujuan itu apakah tidak terlalu boros? Hanya menurunkan tenaga untuk melakukan detektor seperti yang tadi itu, yang satu orang tenaga kesehatan itu sudah bisa melaksanakan sebenarnya. Kalau mau bertanya bagaimana you punya tensi, kemudian mengukur tensinya. Dan itu lagi, ketika seorang tim detektor itu melakukan pemeriksaan yang bersifat medis itu, apakah hanya tenaga kesehatan yang melakukannya? Karena itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap tim ini kalau tim nakesnya itu tim nakes bukannya memeriksa itu pemeriksaan medis. Dan biasanya itu ini entah kalah pentingnya juga sebenarnya saya mau sampaikan bahwa masyarakat sebenarnya ini menunggu aksi, bukan lagi tes-tesan. Dalam keadaan pandemi ini kan bukan mulai hari ini. Pandemi ini sudah berlangsung begitu lama dan masyarakat ini sudah katakanlah sudah memenuhi semua keinginan pemerintah, dan sekarang dia minta apa yang dilakukan pemerintah ini yang bisa membuat ini, yang bisa menyelesaikan masalah COVID ini. Kemudian datanglah tim detektor hanya periksa tes. Dia bilang untuk apa lagi tes? Bukan pendapat saya, yang saya dengar dari masyarakat ini. Dan ini benar juga itu masyarakat, karena masyarakat ini sekarang dengan melihat COVID yang tambah merajalela ini, justru dia mengharapkan apa yang kita harus lakukan, apa yang pemerintah dapat berikan kepada saya, apa pemerintah yang disuruhkan kepada saya. Karena selama ini kita sudah melakukan prokes, tapi tidak ada juga nampak hasilnya. Kejenuhan yang ada di sini, ini harus menjadi mission daripada tim detektor itu, dengan tidak hanya sekedar kalau sederhana mendeteksi meriksa itu, masyarakat pasti tidak akan puas. Yang dia inginkan sekarang berita-berita bagus, aksi-aksi bagus, yang dan sebagainya. Oleh karena itu saya mengambil kesimpulan sementara bahwa terlepas apakah sudah dilakukan sosialisasi atau tidak, tim detektor ini belum mendapat kepercayaan di satu pihak oleh masyarakat, sehingga kita akan melihat ada yang tidak ditutupi pintunya. Oleh karena itu saran saya sebaiknya yang menjadi ketua tim, katakanlah kalau ada ketua atau yang menonjol sebagai bagian daripada tim detektor ini, nakesnya itu, dan nakes itu memang sudah tahu masyarakatnya, dan nakes itu berasal dari puskesmas atau tenaga kesehatan yang berada pada lingkungan RW atau kelurahan yang akan dilakukan, sehingga dia mengetahui keadaan lapangan. Hal-hal seperti ini kelihatannya memang sebenarnya bisa dilakukan perubahan dengan segera. Oleh karena itu saya sangat menganjurkan, saran saya ini memang sederhana, tapi saya yakin bahwa ini mempunyai nilai tambah. Kalau saya mau sebutkan nilai tambah
yang bagus. Saran saya ini, saya akan bersedia memfasilitasi atau memberikan masukan yang lebih real. Kalau saya dipanggil, saya tidak minta dipanggil ini karena saya sibuk juga. Tapi seandainya saya dipanggil, saya akan memberikan saran langsung. Bahkan mungkin Pak Wali Kota mengetahui bahwa saya adalah orang pertama yang memberikan masukan terhadap Makassar Recover ini sebelum dan setelah launching. Bersama dengan tim saya di beberapa J. Saya mohon Bu Indra sampaikan salam hormat saya kepada Pak Wali Kota. Ini pendapat saya, dan kalau mau mendengar saran saya yang lebih banyak lagi, saya siap. Terima kasih.